Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa wastaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أضل لكم شهر عظيم شهر كتب الله لكم صيامه وسننت لكم قيامه Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yauma waladatu ummu. Wa qala fi haditsin ukhra man fariha bi dukhuli ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatu 'abdin kalladilatuh wa rasulullah wasilatu wa antalaha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrid anna ma nahnu bi sirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para Bapak, para Ibu, as-shaimin wal-shaimat rahimakumullah. Marilah dalam rangka mengawali kegiatan di bulan Ramadan ini, khususnya pengajian di kuliah subuh di hari yang pertama ini, dengan kita niati menyambut Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna manaw nabiyya salafus salih min al-baitil kiram wa sahabatil alam wa nawayna al-qiyam bi haqqis siyam ala alladhi yarda al-malik al-alam wa nawayna al-muhafadha ala al-qiyam wa hifdzil jawarih 'anil ma'asi wal azam wa nawayna tilawatal Qur'an wa kasratal zikri was shalah tilawatal Qur'an wa kasratal zikri wassalah wassalam ala sayyidil anam wa nawaina tajannabal al-ghibata wan namimata tajannabal ghibati wan namimati wal kadhibi asbabil haram wa nawaina kasratas sadaqat wa muwasatil aramil fuqara wal aitam wa nawaina kamalal iltizami bi adabil islam wa salati bil jamaah fi awqatiha bintilam. Wa nawayna kulla niyatin shalihatin nawaha ibadullah salihun fil ashril awakhir wal awasid wal awakhir wa lailatul qadr fi sairil layali wal ayyam. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam sirri rasulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para rawuh sedaya, para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah hari ini kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali Ramadan pada tahun 2025 ini atau tahun ini dengan insya Allah dengan kesehatan yang paripurna. Harapan kita mudah-mudahan
Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan berbagai perintah, berbagai amalan soleh. Di antaranya yang paling pokok, semoga kita diberikan kesempatan, diberikan peluang oleh Allah dengan ma'unah dan taufiknya kita bisa menuntaskan, menyelesaikan Ramadan sampai akhir bulan, insyaallah. Amin, amin, Allahumma amin. Selain itu pula, semoga kita juga diberikan kesempatan untuk bisa melakukan ibadah sunnah yang lain. Walaupun itu sunnah, karena ibadah sunnah di bulan Ramadan dicatat seperti orang yang melakukan ibadah wajib. Untuk itu sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan yang biasa kita lakukan dan kita lanjutkan di bulan Ramadan ini malah lebih kita tingkatkan kembali. Eman-eman para ibu. Sunnah dibales kaya ibadah wajib. Wajib ditingkatkan sampai 70 ibadah wajib di luar Ramadan. Untuk itu selain puasa, marilah kita perhatikan malamnya, yaitu qiyamul Ramadan. Dan hari-hari kita, marilah kita warnai, kita hiasi. Bulan yang agung, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang diibaratkan sebagai tamu. Tamu yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Saat ini kita bisa berada di dalamnya. Saat ini, pagi ini kita bisa memulai untuk menyambut tamu tersebut. Semoga tamu yang hadir ini kita bisa melayaninya dengan baik. Kita bisa melakukannya sebagaimana yang sangat dihimbau, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah qiyamul Ramadan dan tilawatil Quran. 3 ibadah itu adalah satu paket yang hendaklah tidak kita tinggal. Yang hendaklah kita perhatikan, satu paket, ma'asyarul hadirin. Yaitu qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan, yakni salat tarawih, wa tadarrusil Quran atau wa tilawatil Quran. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Hari ini materi atau tema sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi tadi. Tema pada hari yang pertama ini itu adalah menyambut bulan suci Ramadan. Atau dengan istilah bahasa Arabnya marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan itu makna umumnya, viralnya adalah selamat datang tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Marhaban itu daripada rohuba atau rohaba. Rohbatan wa marhaban. Rohaba itu senang hati atau tempat yang luas. Rohba itu adalah tempat yang luas. Dalam artian kalau dikaitkan dengan konteks Ramadan, tempat yang luas. Hendaklah Ramadan ini kita sikapi dengan hati yang senang, yang lapang, yang sejuk. Jangan sampai membuat berat atau memberatkan terhadap diri kita. Jadi tempat yang lapang, kesejukan, kelapangan dada dalam menerima Ramadan. Makanya tadi dalam mukadimah dikatakan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya menjamin kepada kita orang mukmin yang menyambut hadirnya Ramadan ini dengan penuh kelapangan. Dengan penuh kesejukan, kenyamanan, kebahagiaan, sukacita tanpa memberatkan sedikit pun. Itu harapan kita selaku orang mukmin. Para rawuh, para ibu, memang perintah Ramadan itu dikhususkan kepada orang yang beriman. Sebagaimana dalam mukadimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nasu. Tapi wahai orang yang beriman. Kalau bukan beriman, bukan orang yang beriman, akan sumpek ketika Ramadan hadir di tengah-tengah kita. Susah. Mengapa pagi biasanya bisa nongkrong di warung kopi, nggak bisa.
Pagi-pagi biasanya ngopi dengan merokok plus ketan koyanya, kalau sudah masih ke Ramadan itu tidak bisa lagi kita lakukan. Kalau bukan orang iman itu susah. Walaupun itu hal yang halal. Hal yang halal tidak boleh kita lakukan, apalagi yang tidak. Yang halal makan minum, istri yang ada di rumah, nyepaknya. Tapi kalau Ramadan semuanya harus kita hindari. Kita harus imsak atau menahan. Sabar dalam melakukannya sejak subuh sampai huruf syams, sampai maghrib kurang lebih selama 14 jam. Kita diwajibkan untuk mengimsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, baik membatalkan zatnya puasa atau membatalkan pahalanya puasa. Nanti mungkin saya singgung sedikit hari pertama ini saya kira perlu, walaupun ini konteksnya ranahnya pemateri berikutnya. Karena judul pengajian kita mulai hari pertama sampai akhir itu berbeda. Jadi tidak sama. Mulai dari fiqhul saum, fiqhul muamalah, fiqhul baik, yaitu fikih jual beli, termasuk tauhid, sejarah, dan yang lainnya. Semuanya ada. Untuk hari pertama ini hanya saya akan menyampaikan makna Ramadan secara global garis besar yang nantinya akan ditafsir, diperinci oleh materi berikutnya. Oleh karena itu harapan saya nanti selaku seksi dakwah panjenengan mangke kalau bisa mempersiapkan diri untuk berdiskusi dengan melihat tema-tema yang terpampang di samping masjid itu, nanti di banner itu dilihat. Kemudian marilah kita sambut para pemateri itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada, yang kurang jelas, supaya kegiatan pengajian kita di pagi ini sampai terakhir itu bisa hidup. Para ibu-ibu juga tidak menutup kemungkinan, monggo bisa dilakukan secara langsung atau tertulis disampaikan dan tenggulo mangke kalau sampai akan pemateri ini. Jauh-jauh sebelumnya boleh disampaikan secara tertulis, mangke kalau sampai akan. Itu artinya gayung bersambut ketika kita masuk ke bulan Ramadan ini dengan menghidupkan pengajian ini dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan atau usulan atau mungkin kritikan yang bisa membuat manfaat atau lebih manfaat lagi. Sebetulnya sudah manfaat nih. Hadir kita di Masjid Taklim itu sudah luar biasa. Luar biasa sudah membawa kemanfaatan yang banyak. Masyaallah hadirin rahimakumullah, para ustaz yang kami muliakan. Juga marhaban dari marhab, dari rohbah atau marhaba. Rohbah ini isi masdar rohbatan, tempat yang luas. Atau marhab, sehingga menjadi istilah yang baku marhaban, marhab niku napa niku dorof makan, lek istilah ilmu sorof, dorof makan, tempat pemberhentian kendaraan untuk mengambil barang-barang dagangan, nggih. Marhabun, tempat pemberhentian untuk mengambil barang-barang, mengambil sesuatu atau memperbaiki sesuatu yang rusak, itu marhab. Jadi istilah ahlan wa sahlan marhaba, enggak. Ahlan itu adalah ucapan pengakuan terhadap orang yang akan dijadikan sebagai ahlun, keluarga. Ahlan, jadikan keluarga. Artinya suatu upaya, dan itu merupakan tradisi daripada orang Jawa ya. Kalau orang Arab bukan tradisi, memang istilahnya ya. Kalau orang Jawa ya jadi menjadi adat istiadat tradisi, karena memang Indonesia ini terdiri dari berbagai
beragam suku, suku, etnis, budaya, agama, ya. Sampai penetapan satu Ramadan aja hampir beragam, ya. Karena memang keberagaman sebetulnya suatu kekayaan yang harus kita rawat, kita jaga dan kita hormati. Kita rawat, kita jaga, kita hormati. Jadi sebagai contoh, kalau memang sampai terjadi keperbedaan tadi malam, ya, yang panjenengan saksikan tadi malam ketika sidang isbat begitu alutnya, sehingga sampai molor sampai 7:30 baru dipastikan, ditetapkan. Yang sedianya jam 7 lebih 5 menit akan dilakukan sidang dan diputuskan, kemudian diisbatkan, diputuskan, kemudian diikhbarkan oleh berbagai ormas, akan tapi molor sampai hampir 7:30 tadi malam. Tapi itu merupakan kekayaan daripada bangsa yang harus kita hormati, kita junjung tinggi. Yang penting tujuannya adalah menyambut kehadiran Ramadan. Menyambut kehadiran tamu yang agung dengan ucapan marhaban bi qudumi syahri Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang paling agung. Semoga kehadirannya dapat membawa berkah kepada kita semuanya, dan semoga kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Itu tujuannya. Sama mereka itu. Oleh karena itu apabila sampai terjadi keberbedaan, maka keperbedaan itu adalah merupakan kekayaan yang tidak harus kita sikapi dengan sikap yang tidak benar, sikap yang saling mencurigai, ya, saling menyalahkan, akhirnya timbul permusuhan, padahal sama-sama Islamnya, ya, sama-sama Islamnya. Akhirnya yang tepuk tangan itu adalah non-Muslim. Islam itu loh, penetapan satu Ramadan, satu Syawal aja berbeda. Yang satu hari Sabtu, misalnya satu hari Ahad. Oleh karena itu dengan berbagai pertimbangan, tadi malam saya lihat, saya juga menyaksikan, ya, di TV, akhirnya pemerintah lewat Kementerian Agama menetapkan dan memutuskan bahwa Ramadan tahun ini adalah pada hari ini, yaitu hari Sabtu. Masalah hadirin rahimakumullah, para sedaya yang kula mulyakaken, jadi marhab itu tempat pemberhentian kendaraan untuk mengambil sesuatu. Kalau dikaitkan dengan istilah Ramadan, kalau dihubungkan dengan Ramadan, marhaban ya Ramadan, berarti adalah tempat pemberhentian untuk mengambil berbagai amalan soleh. Dengan hadirnya Ramadan ini, marilah kita mengambil sesuatu yang ada di bulan Ramadan. Bagaimana yang kita ketahui, Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melakukan gebyar pahala. Melakukan gebyar pahala. Luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Somtul mukmin tasbih. Somtuhu tasbih. Wa ibaduhu Kenapa? Somtul mukmin somtu tasbih. Wa ibadu wa naumu ibadah, ngapunten. Menengi mawon kita niki meneng tok nggih. Di bulan Ramadan poso, bener poso niki, mboten syukur poso. Keranten poso ini ada 3 tingkat nggih, masyaallah hadirin, harus kita perhatikan. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Kira-kira yang masuk dalam hadis ini adalah minimal puasa khusus. Artinya selain meninggalkan makan minum juga meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa fasilitas yang akan diberikan oleh Allah? Orang yang puasa model demikian, insya Allah menengi mawon. Ini ditulis ibadah. Ditulis mau tasbih, membaca tasbih. Apalagi itikaf para rawuh, apalagi itikaf dalam masjid. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Diam saja itu merenungkan, tafakur atas kejadian-kejadian yang ada, ditulis sebagai ibadah, tasbih. Wa naumu ibadah, tidur kita ditulis sebagai amal ibadah. Wa dzambu maghfur, dosa kita insya Allah akan diampuni. Wa amaluhu mudha'afah, amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Diam tasbih, tidur ibadah, dosa dilipat diampuni, amal ibadah dilipat gandakan. 4 hal itu. Wal jannatu mustaqah, insya Allah
setelah kita lulus daripada Ramadan, kita dipanggil oleh Allah, maka jannah mustaqotun, sangat merindukan kehadiran kita yang benar-benar melakukan puasa di bulan suci Ramadan dengan benar. Masyaallah hadirin rahimakumullah, para sedaya ingkang kula mulyakaken, dalam memasuki bulan Ramadan ini sekedik kula nyampaikan napa ingkang didhawuhaken kali Kanjeng Nabi sebagai oleh-oleh yang harus kita kenang nggih di hari pertama ini, kemudian kita amalkan. Harapan kita seperti itu. Oleh-oleh nggih di hari pertama ini kita kenang, kita eling-eling nggih, kita catat. Kemudian kita amalkan, itu yang paling penting nggih. Di akhir bulan Sya'ban niki kula yakin panjenengan kata sing ngapal nggih hadis niki. Ketika Nabi berada di akhir bulan Sya'ban, khutbah Nabi berpidato mengingatkan kepada kita. Di akhir bulan Sya'ban kalau wingi Jumat kalau wingi. Dalam pidatonya, dalam khutbahnya Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, qad adzallakum syahrun 'azim. Wahai manusia, hari ini kita telah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Syahrun 'azim niku sebutan Ramadan, wa syahrun mubarak. Kalau bulan lain enggak ada ini. Hari ini telah datang tengah-tengahnya syahrun 'azim wa syahrun mubarak, bulan agung, tamu agung, dan bulan yang penuh berkah. Bulan penuh berkah. Syahrun fi lailatin khairin min alfi syahr. Karakteristik keistimewaan daripada bulan ini, syahrun di mana bulan Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Ini yang ditekankan oleh Nabi yang pertama. Entah urut-urutannya seperti itu. Kalau di keterangan lain, khasa'is, kekhususan karakteristik daripada bulan Ramadan itu adalah nuzulul Quran yang pertama, kemudian Siyamul Ramadan, kemudian Lailatul Qadar. Tapi tidak ada masalah ya. Tertibun namroh, urutan nomor itu tidak ada masalah. Yang penting poinnya ada di dalamnya. Poin-poinnya ada di dalamnya. Kalau di keterangan kitab ini, itu adalah yang pertama, Lailatun khairan min alfi syahr. Malam 1000 bulan, mari tahun ini. Terus Ustaz Hanafi mau kita tidak menjamin tahun ini kita hidup menangi Ramadan, tahun yang akan datang kita akan menangi lagi, dipertemukan lagi. Oleh karena itu kita tetap minta Allah kepada Allah mudah-mudahan panjang umurnya, sehat walafiat, sehat sembarangan sehat fisik, sehat hati, sehat pikiran, sehat ekonomi sehingga itu penting juga sehingga kita bisa banyak melakukan sedekah di bulan Ramadan. Enten tigang doa para rawuh, para ibu perlu dicatat. Salah satu la turaddu da'watuhum. Mari kita banyak berdoa beriyadah di bulan ini. Salah satu la turaddu da'watuhum, 3 hal apabila kita berdoa insya Allah tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama ada doa imamil adil. Pendungane pemimpin yang bijaksana. Imamul adil, ad-du'aul imamil adil, ini luar biasa. Pemimpin yang bijaksana, level baik level pusat, kepala negara, apa provinsi, apa kota, kabupaten, atau desa, atau level usroh, keluarga. Dalam hal ini adalah seorang suami, itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Keadilan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap keluarga, anak dan istri dan orang yang ada di dalamnya, dengan ketika berdoa minta kepada Allah, insya Allah tidak pernah ditolak. Artinya keadilan itu diadil terhadap diri, keluarga, dan kepada Allah tentunya, bukan hanya kepada manusia. Adil li makhluk wa adil li khaliq, kedua-duanya balancing dua-duanya. Adil kepada diri dan kepada manusia, juga adil kepada Allah. Kalau keduanya hablun minallah dan hablun minannas dilakukan, maka insya Allah kita berdoa, ketika orang itu berdoa memohon kepada Allah, munajat kepada Allah, tidak akan ditolak. Yang kedua, doaul madlum.
doanya orang yang tertindas, doanya orang yang tertindas, terzolimi. Saat berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang ketiga, doa usaim hatta yuftiro. Doanya orang yang berpuasa sampai berbuka. Makanya jenengan pun leren-leren dungo ya. Mulai subuh sampai maghrib. Minimal saat setelah sholat fardu, doa apa yang kita hajati, kita rencanakan. Ya. Doa kita waktu itu adalah momen-momen yang mana Allah tidak akan pernah menolak. Doanya orang yang mengosongkan perutnya dalam rangka mencari ridho Allah, yaitu berpuasa. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita perhatikan nanti, ini Lailah malam 1000 bulan ya, malam 1000 bulan Lailatul Qadar, mangke ada pematerinya sendiri. Kalau enggak salah malam 18 yang akan disampaikan oleh Al-Habib Anis bin Muhdhar. Kalau hafal soal sing damel jadwali. Di malam 18 niku akan menjelaskan tentang khusus masalah Lailatul Qadar, apa Lailatul Qadar dan kapan jatuhnya dan hal-hal yang terkait dengan Lailatul Qadar. Yang jelas kita harus mengupayakan mulai hari pertama para rawuh para ibu nggih. Kalau nek panjenengan kepingin nang Lailatul Qadar nggih mulai pertama tarawih minimal nggih sampai akhir pun ngantos bolong. Ya, pun ngantos bolong. Lebih-lebih asyur awakhir 10 hari yang terakhir. Seperti 10 hari yang terakhir. Yang pahalanya luar biasa. Inna anzalna fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu ketika kita melakukan amal saleh, Allah akan berikan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Yang turunnya hatta matla'il fajar mulai maghrib sampai subuh. Wa bi ba'di riwayah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Masyaallah hadirin rahimakumullah farawi ingkang kula mulyakaken. Kemudian syahrun ja'alna siyama fardhiyah wa qiyama lailatul tatawwu'a. Karakteristik daripada Ramadan yang disebut bulan yang mulia, bulan yang agung dan bulan yang penuh berkah, Allah mewajibkan kepada kita untuk melakukan puasa Ramadan dengan syariat wajib. Mutlak itu tidak bisa ditinggalkan kecuali ada 2 alasan yang bisa memperbolehkan mokel. Yang pertama bisafar wa bil marad, sebab bepergian yang memperbolehkan melakukan sholat qashar dan sebab sakit. Yang sakitnya juga ada ketentuan sakit yang apabila digunakan puasa bisa memperlambat kesembuhannya atau bertambah parah ketika dipakai puasa. Kalau tidak, sebaiknya dilanjutkan puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, sakit untu oleh mokel nggih mboten oleh Bu nggih. Sampeyan kok gak poso kok sarapan? Iya aku loro untu. Sampeyan kok gak poso apa iya? Tanganku melika iris lading. Loro kan iki. Nggih mboten saged. Walaupun Ibnu Sirin, ya Muhammad Ibnu Sirin ini salah satu ulama mengatakan pokoknya loro, walaupun loro drijine keiris lading titik ae oleh poso dibatalno. Niku menurut Imam Muhammad Ibnu Sirin, tapi pun ditiru nggih. Ya. Loro krenyeng-krenyeng titik sikil, kolesterol kambuh, enggak sahur, dadak jam 2 moro mokel nggih mboten ngoten ya. Krana kumat, artinya penyakit yang bisa menyebabkan kalau dilakukan puasa itu memperlambat dan tambah parah penyakit. Masyaallah hadirin rahimakumullah, itu kemudian wa qiyamul lail tatawwa. Dalam hal puasa kalau dalu kalau napa pandu napa niat nggih. Puasa niku supaya puasa kita utuh nggih pahalanya dan diterima oleh Allah. Itu yang harus kita perhatikan setelah kita memahami niat sah dan niat wajib. Syarat sah dan wajibnya, yang lebih penting lagi adalah rukunnya puasa. Para ibu, para bapak, ketika kita mau melakukan suatu ibadah, amalan ibadah, sejatinya kita harus mempersiapkan beberapa hal. Di antaranya ada ilmunya.
Jadi persiapan ilmunya itu harus kita ketahui supaya ibadah yang kita lakukan tidak salah dan tidak ditolak oleh Allah. Itu lebih penting. Termasuk diantaranya adalah puasa. Puasa ada 3 rukun. Ada keterangan dari takrir syadaid. Puasa ini ada 3 rukun para ibu berbapak. Yang pertama niat. Yang kedua adalah al-imsak anil mufattirat. Yang ketiga as-shaim. Niat puasa, niat itu dilakukan di malam hari para rawuh. Tidak boleh dilakukan setelah subuh. Beda dengan sunnah. Kalau puasa sunat bisa diniati setelah subuh boleh. Setelah syuruk boleh sampai batas akhir sampai dohor. Kalau sampun dohor niat mboten sah. Kalau puasa wajib Ramadan atau puasa nazar itu harus dilakukan tabyitun niyah fil lail. Menginapkan, napa menginapkan itu? Menginapkan niat nih. Melakukan niat di malam hari tabyit. Malam yubayitin niyah lailan la siyamalah terus Nabi. Barang siapa yang tidak melakukan niat di malam hari maka niatnya tidak sah. 2 niat tadi malam sudah kita lakukan, yaitu niat napa niku puasa di sepanjang Ramadan. Aduh niku poso ya. Aduh gak iso ngombe. Wah dikain ngelereni punane ya. Nggih, ana ngombe banyu halal gak iso nglakoni poso niki. Terus napa para rawuh para ibu ingkang kula mulyakaken niki secara global kula sampaikan mangke ditangletaken teng materi hari yang kedua. Nggih menika Habib Idrus Al-Hasni Minjing yang akan mengupas tentang fikih puasa nggih, fikih yang terkait dengan puasa. Secara global mohon kula sampaikan niat harus dilakukan di malam hari. Niat supaya puasa kita tidak rusak bisa dilakukan 2 niat kados tadi malam nggih. Niat puasa di sepanjang tahun bulan Ramadan fardu kan Allah taala dan niat puasa besok atau esok hari. Esok hari. Keranten liqauli Syafi'i menurut Imam Syafi'i niat itu tidak harus dilakukan setiap malam. Setiap malam. Jadi walaupun kita sudah meniati melakukan niat 1 tahun, tiap malam tetap harus dilakukan. Kalau mboten sah, tiap malam tetap harus kita lakukan. Yang menyebabkan sah ketika lupa puasanya itu karena lupa para rawuh nggih, karena lupa di dalam perjalanan. Hari ke-13, 15, 17, 21 kok lali gak niat, krono gak terawih. Mangkane para bapak para ibu ojo pun ngantos napa uzur terawih enggak. Nah, saged terawih terus sampai akhir sehingga tidak sampai kita lupa niat. Yang kedua ma'asyiral hadirin rahimakumullah yang napa niku wau terakhir yaitu yang terakhir rukun yang berikutnya harus kita perhatikan adalah imsak menahan diri. Ini rukun yang kedua. Al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari hal yang membatalkan zatnya puasa dan pahalanya. Bukan hanya puasanya. Yang membatalkan puasa itu, batal puasa itu ada paling tidak ada 8. Yang pertama memasukkan benda ke lubang 5. Mulut, hidung, kuping, dubur, dan kubul. Hati-hati ya. Mulut memasukkan air ditelan. Nek mbon ditelan mboten napa Bu nggih. Dadi menjenengan panjenengan masak nggih kepengin niliki mboten napa tapi dilepe. Pun dilek kok enak moro ditelan batal nggih. Yang ditelan lagi yang boleh ditelan itu nggih. Yang boleh ditelan air liurnya sendiri, idu mun sewu nggih. Itu dikumpulkan di mulut nggih, kata terus diombe. Nah lumayan lah ya seger ya. Nah, masa idune dhewe. Terus idu sing ngangsal sing dilek niku murni. Nah zaukun khalis, idu sing murni ya. Nek kecampuran sisa-sisa makanan sahur niku batal. Ya, ono sisa makanan sahur campur ambek idu dilek batal. Utawa idu sing campur ambek darah batal dilek ya. Utawa idu sing metu wonten njabane lambe nggih.
mun sewu pun medal nggih. Terus nglumpuk ditarik malih batal. Utawa idune bojone mun sewu nggih. Idunya lirnya istrinya atau suaminya atau orang lain itu batal. Masyaallah hadirin rahimakumullah, lajeng masukkan satu ke hidung. Mun sewu ngupil niku lek sepanjang luarnya hidung mboten napa ngeten tok nggih. Nggih. Tapi sing mboten nang haram niku sampai mlebet teng janur irung mriki. Nggih. Kita panjenengan ngupil dengan masukkan jari napa jendian kelingking dilebetaken sampai lebet teng al khaysyum batasannya itu. Khaysyum niku ketika hidung kemasukan air anget panas niku lho niku nggih. Niku nggih nggih. Niki hukum nggih. Jadi ngupil tidak apa-apa sang tak masuk. Kemudian termasuk urak-urak kuping. Kuping ini enggak apa-apa kalau hanya luarnya saja gini. Tapi kalau sampai jarinya dimasukkan atau kukunya yang panjang dimasukkan, diurak-urak no, nah itu batal. Kemudian kubul, ya. Kubul niki nek kanggone bapak-bapak tiang jaler gak terlalu mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan itu adalah seorang perempuan ketika cebok nggak cawi hati-hati nggih. Pun nemen-nemen cukup jari jemarinya aja. Di apa perutnya jemari epek-epek lek bahasa Jawa nggih. Pun dibanter-banteraken dikerasaken sebab nek dimubalaghah dikeras-kerasaken mlebet batal. Termasuk cawi istinja nggih. Sampai mlebet toya teng dubur utawa drijine menggo mlebet nggih niku batal. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah istiqoah, sengaja muntah. Yang ketiga adalah istimna, sengaja mengeluarkan sperma. Yang ketiga berapa nih? Keempat adalah ar-riddah, naudzubillah murtad. Yang kelima al-junun, naudzubillah min dzalik, gila. Yang ke enam lima nggih. Nggih terserah urutan apa ya. Yang berikutnya yang keenam niku al-ihma wa sukar, epilepsi ayanen. Ayan mau dengan catatan menapa mboten sadari sampai setengah hari. Lek diluk tok lahza niku pun batalaken teruskan asalkan tidak makan dan minum. Kemudian yang 789 itu miliknya orang perempuan. Al-khaid wan nifas waridah. Al-khaid wan nifas waridah. Nggih, datang bulan kemudian nifas, darah yang keluar pada saat melahirkan. Kemudian yang ke-9 niku al-wiladah, melahirkan walaupun tidak keluar darah. Ya, walaupun tidak keluar darah seperti Siti Fatimah. Siti Fatimah itu ketika melahirkan Hasan Husain mboten medal darah, langsung mampet, langsung suci. Ya. Tetapi walaupun tidak keluar darah, tidak nifas, maka tetap membatalkan puasa. Saya ini kalau wedok head niku disahur nggih kudu nyahur. Nggih. Wonten enak sampean dadi wong wedok ana gak poso nggak saulan gak poso 8 dina tapi coba dina jari sampean enak. Aku kok ngodoke mbayare ijenan posone. Sebab poso ini dilampahi bareng-bareng niku lak mboten krasa nggih. Lek tepak ngodok nyahur krasa ijenan. Nggih Bu. Ngoten Bu nggih. Nggih para sedaya sampun jame nggih. Sampun jame kalau mencaket memperpanjang masalah sadene kuwathak ingkang saged badhe kula aturaken nanging kranten wonten pematerine piyambak-piyambak nggih para rawuh nggih. Panjenengan ikuti sampai ngantos tuntas menawi wonten halangan nggih sampai akhir bulan untuk memperbanyak melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kula kinten niki sampun napa niku sampun lebih nggih wektale mekaten para rawuh, para ibu, para bapak ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat nggih dados ilmu manfaat. Insyaallah materi berikutnya akan dilanjutkan oleh kiai-kiai atau asatid berikutnya. Sekali lagi monggo mangke saling diskusi nggih barangkali ambil jadilah kesempatan ini nggih sebagai kesempatan yang baik untuk saling bermusyawarah masalah ilmu yang disampaikan oleh para kiai. Saking kula nyuwun
Pengapunten ingkang kathah nggih menawi wonten salah luput kula khilaf kula dalam rangka mengawali Ramadan niki dan panjenengan yang ngoten menawi wonten salah lupute teng kula nggih kula sepunten daya. Sehingga kita tidak ada salah, tidak ada dosa di antara kita, pada akhirnya kita akan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan insyaallah amin amin. Allahumma amin 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 Allahumma amin. Mekaten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.